ketika seseorang belajar ilmu fikih yang akan membuat dia cepat masuk ke dalam surga, bukan ilmunya, tetapi proses belajarnya. Yang selanjutnya adalah hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang masalah pentingnya ilmu khusus fikih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Artinya, teman-teman sekalian, belajar agama itu bukan kegiatan alternatif yang kalau mau kita lakukan, kalau kita tidak mau tinggalkan. Menuntut ilmu adalah kewajiban. Meskipun nanti para ulama masih mengklasifikasikan, karena tidak semua tentunya wajib. Ada fardu ain, ada fardu kifayah, bahkan ada yang hukumnya sekedar sunnah. Tetapi yang jelas, belajar ilmu fikih yang kaitannya dengan ibadah keseharian itu adalah kewajiban. Karena kita tidak akan mungkin bisa menunaikan sholat, menunaikan zakat, puasa, dan ibadah yang semisalnya, bahkan ibadah penunjang seperti toharoh, kalau kita tidak mengerti atau tidak mengetahui ilmunya. Yang selanjutnya, hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa seseorang yang belajar agama dan diberikan kepahaman, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang hakiki. Rasul SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kebaikan, maka dia akan diberikan kepahaman dalam masalah urusan agamanya. Sehingga para ulama menjelaskan, setiap karunia apapun, teman-teman sekalian, yang kita terima, baik itu harta, pangkat, jabatan, atau karunia yang lain, itu masih memiliki peluang dia kebaikan, bisa juga keburukan. Tetapi ketika seseorang dibuat paham terhadap urusan agama, maka itu adalah kebaikan yang sebenarnya. Yang selanjutnya, hadis Nabi SAW juga menerangkan bahwa kedudukan ilmu itu jauh lebih tinggi daripada kedudukan ibadah yang tanpa ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum." Perbandingan keutamaan antara orang berilmu dengan orang ahli ibadah, itu kata Rasulullah, seperti perbandingan diriku dengan orang yang paling rendah dari kalian, yaitu dari kalangan para sahabat Nabi. Di sini kita lihat betapa perbandingannya yang sangat jauh. Rasulullah SAW tidak membandingkan antara beliau dengan Abu Bakar atau beliau dengan Umar. Rasul mengatakan perbandingan antara orang yang diberikan ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu, meskipun ahli ibadah, itu seperti apa? Seperti perbandingan Rasulullah dengan orang yang paling rendah dari kalangan para sahabat Nabi. Itu orang awam yang ahli ibadah dibanding dengan ahli ilmu. Lalu bagaimana dengan orang awam yang bukan ahli ibadah? Yang selanjutnya hadis-hadis mengatakan bahwa ilmu itu adalah warisan para nabi dan rasul. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Dan para nabi dan rasul itu tidak mewariskan harta, kepingan, dinar, dirham. Para nabi dan rasul mewariskan ilmu. Dan Rasulullah SAW menegaskan, "Faman akhadahu akhada bihaddin wafir."